Salam. Selamat hari Minggu. Ibadah Minggu 26 Juli 2020 dipimpin oleh Ibu Pendeta Paulina Jasri Dangga, SSI Teol. Dalam ibadah Minggu dan Syukur, perayaan HUT GKPB Bukit Doa Nusa Dua ke-22 tahun. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Panggilan beribadah. Nats pembimbing diambil dari Wahyu 5 ayat 11 sampai 13. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Marilah kita naikkan pujian untuk pujian pembuka Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 2, muliakanlah Allah Bapa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkenan hadir di dalam ibadah Minggu sekaligus ibadah syukur perayaan hari ulang tahun GKPB Bukit Doa yang ke-22 tahun. Maka dari itu marilah kita memulai ibadah ini pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di mana kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Dan salam sejahtera bagi saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang membimbing kita di dalam ibadah Minggu pada hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19 firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, kita semua adalah keluarga Tuhan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai anggota keluarga, marilah kita juga boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bersama-sama kita menaikkan pujian. Ku cinta keluarga Tuhan, saya mengundang sekalian untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita boleh bersama-sama menaikkan doa syukur, pengakuan dosa, dan memohon pertolongan daripada Roh Kudus di saat kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita menaikkan pujian, Selidiki Aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita satu dalam doa syukur, pengakuan dosa, dan mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami sampaikan kepadamu ya Allah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena Engkau boleh menyertai kami sampai dengan hari ini. Meskipun kami memiliki situasi sulit yang kami boleh hadapi masing-masing. Tapi kekuatan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, sungguh nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur atas pendampingan-Mu bagi kami sekalian. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang penuh dengan kesalahan demi kesalahan. Dan di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan kepala tertunduk ini, kami mengakui bahwa kami telah melakukan dosa di hadapan-Mu, baik yang secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik lewat tutur kata kami, pikiran kami, perasaan kami, tingkah laku kami, tindakan kami masing-masing yang mengecewakan hati-Mu ya Tuhan. Lebih dalam lagi ya Tuhan, selidikilah kami masing-masing dan mampukanlah kami untuk merendahkan hati kami, untuk mengakui segala kesalahan kami. Sebab kami mau ya Tuhan, kami mau hidup di dalam anugerah Tuhan semata ketika kami boleh mengakui segala kesalahan kami. Dengarkanlah segala pengakuan dosa kami ini ya Tuhan.
Dan dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, kami mendapatkan pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami ingin dikuatkan, kami ingin disegarkan, bahkan kami ingin diingatkan kembali sebagai anggota keluarga Allah di tempat ini. Dan kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami sebagai orang percaya, memberikan kami pengertian lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan, dapat kami pahami. Bahkan lebih lagi, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai orang percaya. Kini bersabdalah sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga akan saya bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah peliharalah Philadelphia. Tentu kita pernah mendengar kata Philadelphia. Philadelphia adalah kasih persaudaraan yang terjalin di dalam kasih Yesus Kristus. Kasih persaudaraan ataupun Philadelphia ini tidak memandang suku, tidak memandang status ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak ada perbedaan di dalam Yesus Kristus, semuanya sama. Sehingga benarlah introitus kita pada hari ini yang terdapat dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19 yang berkata, semua orang percaya adalah kawan sewarga Allah. Semua orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Peliharalah kasih persaudaraan atau peliharalah Philadelphia. Demikianlah perintah ataupun nasihat firman Tuhan bagi jemaat Kristen yang mengalami situasi sulit pada saat itu, baik secara fisik maupun secara sosial ataupun ekonomi. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, kenapa sampai nasihat ini, perintah ini yaitu peliharalah kasih persaudaraan muncul? Nasihat ataupun perintah ini muncul oleh karena kasih persaudaraan antar jemaat sebagai sesama orang Kristen, sebagai kawan sewarga Allah, sebagai sesama keluarga Allah terancam pudar. Bahkan lebih lagi terancam lenyap. Oleh karena apa? Oleh karena kesulitan hidup yang dialami oleh masing-masing keluarga Kristen. Jikalau seseorang Kristen kalau sudah hidup susah, dirinya sendiri sudah hidup susah, mungkin akan susah juga untuk peduli dengan orang lain. Mungkin akan susah juga untuk menolong orang lain. Peliharalah kasih persaudaraan ataupun peliharalah Philadelphia. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, kata peliharalah ini adalah suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Tidak hanya hari ini saja, tetapi boleh terus-menerus dilakukan oleh setiap anggota keluarga Allah. Dan tidak boleh
berhenti. Kenapa sampai dikatakan untuk dilakukan secara terus-menerus? Jawabannya adalah supaya kasih persaudaraan di antara sesama jemaat, di antara sesama anggota keluarga tidak pudar, bahkan sampai hilang, bahkan sampai lenyap. Dan seperti kita ketahui Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, seperti tanaman ini kalau kita lihat di sisi kiri kanan saya atau sisi kiri saya, supaya dia tidak layu, supaya dia tidak mati, maka harus terus-menerus disiram. Demikianlah juga dengan kasih persaudaraan. Harus terus-menerus ada tindakan yang boleh dilakukan supaya kasih persaudaraan ini tetap ada di dalam kehidupan sebuah keluarga Allah. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita pada hari ini memperlihatkan pada kita langkah-langkah ataupun cara-cara di dalam memelihara kasih persaudaraan. Di sini saya mencatatnya ada dua hal. Yang pertama adalah memberikan tumpangan kepada orang lain. Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu sangat mudah sekali untuk memberikan tumpangan kepada orang lain jika tuan rumahnya hidup berkecukupan. Bisa memberikan makanan, bisa memberikan minuman, bisa memberikan pakaian dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau tuan rumahnya hidupnya saja susah, otomatis dia juga akan susah untuk memberikan tumpangan bahkan perhatian yang lebih kepada orang lain. Dan perlu juga kita ketahui bahwa kondisi ekonomi jemaat Kristen pada saat itu sedang terpuruk. Tapi toh firman Tuhan menyampaikan, jangan lupa memberikan tumpangan kepada orang lain. Meskipun mereka berada dalam situasi sulit, jangan lupa memberikan tumpangan kepada orang lain. Sebab firman Tuhan boleh menyampaikan kepada jemaat Kristen pada saat itu, ketika mereka boleh berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat Tuhan, telah menjamu utusan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Abraham, nenek moyang bangsa Israel, di mana ia adalah seorang yang beriman, ia boleh menjamu 3 orang yang boleh datang ke kemahnya. Ia boleh mengolah makanan dan ia boleh memberikan makanan kepada 3 orang ini. Dan ternyata 3 orang ini adalah malaikat utusan Tuhan yang secara khusus boleh menyampaikan kepada Abraham dan juga boleh menyampaikan kepada Sarah bahwa Sarah tahun depan akan memiliki anak, akan mempunyai anak, meskipun Abraham dan Sarah sudah lanjut usia. Memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan mujizat bagi Abraham dan juga Sarah ketika mereka juga boleh menjamu 3 orang ini yang ternyata adalah malaikat utusan Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan, tindakan kasih dengan memberikan tumpangan ataupun jamuan ternyata bisa membawa berkat bagi keluarga, membawa berkat bagi jemaat Kristen. Seperti apa yang Abraham sudah alami, seperti apa yang sudah Abraham rasakan di waktu yang lampau. Sesungguhnya ini juga boleh memotivasi jemaat Kristen yang hidup sulit pada saat itu untuk melakukan tindakan kasih kepada siapapun yang boleh hadir dalam kehidupan mereka ataupun yang boleh datang ke rumah mereka. Yang kedua, berempati terhadap orang yang kesusahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah masa kesulitan hidup yang amat berat, firman Tuhan mendorong orang percaya untuk mengingat orang-orang hukuman karena mereka sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan mengingat juga orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena jemaat Kristen juga masih hidup di dunia ini. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, orang percaya, orang Kristen dinasehati, didorong untuk berempati terhadap orang yang lemah, berempati terhadap orang yang mengalami kesusahan. Apakah itu empati? Empati adalah kesanggupan ataupun kemampuan untuk memahami dan menyelami perasaan orang lain yang mengalami kesusahan. Dan sesungguhnya empati ini jugalah yang dilakukan oleh Yesus Kristus, di mana ia sebagai imam besar
turut merasakan kelemahan-kelemahan, turut merasakan kesulitan-kesulitan dari setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan dia tidak hanya turut merasakan saja, tetapi lebih lagi dia juga boleh memberikan pertolongan. Bapak Ibu bisa membacanya dalam kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 berkaitan dengan empati daripada Yesus sebagai imam besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa kini, pada hari-hari ini, bahkan bisa kita katakan dalam jangka waktu 6 bulan ini, tentu kita menyadari dan kita mengatakan, ya, kita semua menghadapi situasi sulit. Kita semua hidup dalam kesulitan seperti yang dialami oleh jemaat Kristen di masa lampau. Dan dalam situasi sulit ini, justru firman Tuhan mengingatkan kita sebagai anggota keluarga Allah untuk terus-menerus memelihara kasih persaudaraan. Jangan sampai kita fokus terhadap situasi sulit kita sehingga kita pun hidup egois, kita pun tidak mau peduli dengan saudara kita sendiri, dengan orang lain. Jangan juga kasih persaudaraan kita di dalam Yesus Kristus ini pudar, bahkan sampai hilang, bahkan sampai lenyap. Mari kita boleh terus-menerus memelihara kasih persaudaraan. Dan saudara, 2 contoh di dalam memelihara kasih persaudaraan seperti yang saya sampaikan tadi berdasarkan firman Tuhan, yaitu memberikan tumpangan kepada orang lain ataupun berempati terhadap orang yang kesusahan, dapat kita simpulkan dengan 2 kata saja, yaitu berbagi kasih. Berbagi kasih artinya adalah tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh kita di dalam membagikan kasih kita kepada saudara kita masing-masing. Berbagi kasih adalah tindakan yang memang sengaja kita lakukan untuk membagikan kasih kita kepada saudara dan saudari kita. Apa yang bisa kita bagikan kepada saudara dan saudari kita? Atau bagaimana kita membagikan kasih kita kepada saudara dan saudari kita? Tentu dengan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki pada saat ini? Mungkin orang identik dengan uang biasanya. Apa yang kita miliki? Uang. Orang Bali bilang pipes gitu. Tapi apa yang kita miliki secara pribadi? Tangan kita untuk menolong lah. Bahkan memberikan sentuhan juga. Tapi untuk saat-saat ini belum boleh ya untuk memberikan sentuhan ya. Bahkan telinga kita juga boleh mendengarkan setiap keluhan yang boleh disampaikan oleh saudara dan saudari kita. Bibir mulut kita juga bisa kita pakai untuk menguatkan saudara dan saudari kita. Mata kita, bahkan tangan kita ini kita pakai untuk mendoakan saudara dan saudari kita yang hidup dalam kesulitan masing-masing. Tenaga kita, pikiran kita bisa kita berikan kepada saudara dan saudari kita. Bahkan waktu kita pun juga kita bisa berikan kepada saudara dan saudari kita. Mari kita lakukan itu Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian. Pakai apapun yang kita miliki untuk membagikan kasih kepada saudara dan saudari kita. Sehingga kata kasih ini tidak hanya sekedar di mulut saja. Dalam artian kasihan ya, sedikit-sedikit, kasihan ya, sedikit-sedikit, kasihan ya. Kasihan hanya di mulut saja, tapi tidak ada pada tindakan. Perlu kita ketahui Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian, kasih bukanlah sekedar pengetahuan teoritis di sini saja. Tetapi kasih juga harus nyata di dalam tindakan kita sehari-hari dengan membagikan kasih kepada orang lain. Ada sesuatu yang keluar dari diri kita untuk kita berikan kepada saudara dan saudari kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berempati dengan saudara dan saudari kita yang mengalami kesusahan. Hati-hati di dalam berkata-kata dan juga boleh hati-hati juga dalam bertindak ketika kita juga boleh memberikan penghiburan, kekuatan, topangan. Jangan sampai apa yang kita katakan, jangan sampai apa yang kita lakukan justru menambah susah terhadap orang yang sudah susah. Ini dia sudah susah, datang kita memberikan kata-kata yang tidak membangun, datang kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, tambah menambah beban bagi dia. Maka dari itu berhati-hatilah. Tapi saya mengajak kita semua, marilah kita boleh berempati seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa ketika kita boleh berbagi kasih dengan memberikan mungkin lapar, memberikan makan kepada orang lapar, memberikan minum kepada orang yang haus, memberikan tumpangan, memberikan pakaian, melawat dan mengunjungi orang yang menderita. Ini sama artinya kita melakukan untuk Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mari kita bersama-sama bertindak berbagi kasih. Sebab ketika kita boleh melakukannya, sesungguhnya kita sedang menjamu Tuhan. Kita sedang menjamu malaikat-malaikat utusan Tuhan yang sesungguhnya dapat membawa berkat bagi pribadi kita masing-masing ataupun membawa berkat di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Saya sampaikan ini, tidak ada yang sia-sia atas tindakan kasih yang kita lakukan terhadap saudara kita. Semuanya dilihat oleh Tuhan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi, jangan pernah tutup mata kita, jangan pernah tutup hati kita, dan jangan batasi gerakan kita untuk menolong saudara dan saudari kita yang hidup dalam kesulitan. Dan pada hari ini, hari Minggu, 26 Juli 2020, kita semua sebagai anggota keluarga Allah, Jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua, boleh bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, oleh karena Ia boleh menambahkan usia 1 tahun lagi di dalam kehidupan berjemaat kita, di dalam kehidupan keluarga kita di tempat ini. Sehingga pada hari ini kita boleh genap berusia 22 tahun. Adapun tema dan subtema yang boleh kita baca bersama-sama di sebelah sana. Temanya adalah berbagi kasih dan subtemanya adalah bertolong-tolonganlah menanggung beban sesamamu ataupun sesama kita. Dari tema dan subtema ini bahkan juga dari firman Tuhan pada hari ini juga boleh saling terkait. Kiranya di usia yang ke-22 tahun ini kita mau terus-menerus memelihara kasih persaudaraan dengan berbagi kasih, yakni tindakan yang memang kita sengaja untuk kita lakukan. Marilah kita juga boleh hidup dengan bertolong-tolongan menanggung beban saudara kita. Saya tekankan lagi, jangan tutup mata, jangan tutup hati. Marilah kita boleh menjadi saudara, tidak hanya ketika saudara kita senang, tetapi kita juga boleh menjadi saudara ketika saudara kita hidup dalam kesukaran, kesulitan hidup. Bapak Ibu bisa baca itu dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Saudara di dalam kesukaran ataupun saudara di dalam kesulitan. Mari peliharalah kasih persaudaraan dengan berbagi kasih. Dan ingatlah firman-Nya ini yang terdapat dalam Mazmur mengatakan bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang sambil membawa berkas-berkasnya. Ayat ini sangat menarik sekali dan mau menekankan kepada kita semua. Dalam situasi sulit yang kita hadapi masing-masing, baik secara pribadi ataupun dalam keluarga kita, dan kita pun masih menyempatkan diri, masih sengaja untuk berbagi kasih, ketahuilah kita akan menuai, kita akan membawa berkat di dalam rumah kita oleh karena Tuhan melihat apa yang kita boleh perbuat. Saya sampaikan, tidak ada yang sia-sia ketika kita boleh melakukan tindakan kasih terhadap saudara kita. Pada akhirnya saya menyampaikan selamat ulang tahun Jemaat Tuhan GKPB Bukit Doa Nusa Dua yang ke-22 tahun. Mari kita boleh memelihara kasih persaudaraan, kasih Philadelphia dengan tindakan nyata berbagi kasih. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua saat teduh bagi kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Pengakuan untuk iman rasuli, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan situasi yang terjadi saat ini di seluruh dunia
marilah kita bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat tetap mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Sambutan dari Ketua Panitia HUT Jemaat Gereja GKPB Bukit Doa yang ke-22. Salam Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Sesungguhnya kalau saat ini kita boleh bersama-sama hadir, itu oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Tentu saya sebagai ketua ingin menyampaikan pesan singkat sehubungan dengan perayaan HUT yang ke-22 ini, di mana kami sebagai ketua bersama dengan rekan-rekan panitia yang lain hanya bisa mempersiapkan perayaan HUT yang sederhana. Tentu di dalam perayaan HUT yang sederhana ini tidak mengurangi esensi atau inti dari perayaan ulang tahun gereja kita, di mana di dalam ulang tahun gereja kita ini kami berharap tidak hanya jemaat dihadapkan kepada kesulitan-kesulitan, tetapi bagaimana jemaat bisa bertumbuh di tengah-tengah kesulitan di dalam menghadapi situasi seperti ini. Sekali lagi, dengan kesederhanaan ini tidak mengurangi inti daripada perayaan HUT kita, dan semoga jemaat di dalam kesulitan ini imannya semakin bertumbuh. Nah, saya kira dari panitia itu saja yang boleh kami sampaikan. Terima kasih, selamat merayakan HUT yang ke-22 Gereja GKPB Bukit Doa.
Selamat ulang tahun GKPB Bukit Doa yang ke-22 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua, di hari ulang tahun kita yang ke-22 tahun ini, marilah kita mengucapkan berbagi kasih, bertolong-tolonglah menanggung beban sesama kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur atas pertambahan usia gereja kita di tempat ini yang ke-22 tahun, dan kita boleh melanjutkan dengan doa syafaat. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kedamaian terjadi di sini. Kita satu dalam doa. Kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur atas pertambahan usia yang Engkau boleh berikan kepada gereja-Mu, kepada anggota tubuh-Mu di tempat ini, yaitu GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua yang ke-22 tahun. Terima kasih Tuhan, dan biarlah di usia yang ke-22 tahun ini, kami boleh semakin bersatu di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Sebab kami tahu bahwa kami semua sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kami semua sama-sama diberkati, kami semua sama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, mampukanlah kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk terus-menerus memelihara kasih persaudaraan. Bahkan kami juga boleh dimampukan untuk berbagi kasih dengan tindakan yang nyata, tindakan yang sengaja kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan dalam situasi sulit yang boleh kami alami ini masing-masing, mampukanlah kami ya Tuhan untuk berbagi kasih. Sebab kami tahu Tuhan mengetahui situasi sulit yang kami alami. Bahkan ketika kami boleh sempat melakukan, bahkan sengaja melakukan untuk berbagi kasih, Tuhan memperhitungkannya, Tuhan melihatnya. Bahkan kami akan mendapatkan berkat yang berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga bersyukur kepada-Mu untuk pertambahan usia yang Engkau boleh berikan kepada jemaat Tuhan selama sepekan ini ya Tuhan. Baik itu usia kelahiran ataupun usia pernikahan. Kiranya Engkau boleh memberkati kehidupan mereka satu persatu. Bahkan Engkau juga boleh semakin menguatkan iman percaya mereka kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terkhususnya dalam situasi sulit yang boleh dihadapi pada saat ini. Kuatkanlah iman mereka kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah lutut yang goyah Tuhan, kuatkan Tuhan, teguhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahkan Engkau juga boleh memberkati mereka pribadi lepas pribadi dengan segala berkat
sesuai dengan apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Bahkan Engkau juga boleh memberikan mereka kasih karunia yang melimpah-limpah. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara dan saudari kami yang sakit. Kiranya Engkau juga boleh memampukan mereka Tuhan untuk melewati masa sakit ini ya Tuhan. Berkatilah setiap makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang boleh dikonsumsi ya Tuhan. Kami tahu meskipun fisik mereka sakit ya Tuhan, tapi biarlah berdasarkan firman-Mu, biarlah roh dan jiwa mereka baik-baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami tahu ketika roh dan jiwa mereka baik-baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang akan mempengaruhi tubuh mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan berikanlah mereka pengharapan. Biarlah mereka juga boleh percaya bahwa Tuhan melihat mereka di waktu mereka sakit, dan Tuhan pula yang akan menyembuhkan mereka. Bahkan setiap siapapun yang boleh sakit, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada dimanapun ya Tuhan, kami percaya bahwa ada suatu pesan Tuhan, ada maksud Tuhan bagi setiap anggota keluarga yang sakit. Terima kasih ya Tuhan, dan pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara dan saudari kami dalam masa pemulihan dari sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh memberkati mereka, bahkan Engkau boleh memberikan pemulihan total yang datangnya daripadamu. Dan biarlah bertambah-tambah sukacita mereka yang datangnya daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga daripada jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan, baik itu jemaat tetap ataupun jemaat simpatisan ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati segala pekerjaan, usaha mereka masing-masing. Bahkan dalam situasi sulit yang boleh dihadapi bersama-sama ini ya Tuhan, kami mengamini firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau menyertai setiap keluarga per keluarga. Bahkan dalam situasi sulit, Engkau hadir untuk memberikan kekuatan, bahkan jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Bahkan setiap pribadi yang merindukan kehadiran anak, kiranya Engkau juga boleh mengaruniakannya ya Tuhan, dan berikanlah kesabaran di dalam masa penantian ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau juga boleh memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, di dalam situasi sulit yang boleh kami hadapi bersama-sama. Kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo beserta dengan jajarannya. Kiranya Engkau juga boleh memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan di dalam menjalankan roda pemerintahannya Tuhan. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat Indonesia dimanapun berada ya Tuhan. Terkhususnya bagi siapapun yang boleh berduka oleh karena situasi sulit ini, di mana salah satu ataupun dua ataupun tiga orang anggota keluarga mereka boleh Tuhan panggil melalui sakit yang boleh dialami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya topangan, penghiburan, pendampingan Tuhan Yesus Kristus berikan kepada setiap siapapun yang boleh merasakan kedukaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan mampukan kami juga Tuhan untuk menjadi pribadi yang boleh menghibur setiap anggota keluarga yang boleh berduka, baik itu tetangga yang ada di sekitar kami masing-masing ataupun rekan-rekan sekerja kami ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tim medis ya Tuhan yang boleh bekerja untuk merawat setiap orang yang sakit, khususnya untuk virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh menguatkan mereka, Engkau juga boleh memberikan perlindungan bagi mereka ya Tuhan. Bahkan anggota keluarga mereka yang ada di rumah masing-masing, Tuhan boleh jaga dan lindungi mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dan pada saat ini kami terus berdoa kiranya pemulihan terus-menerus terjadi bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan, dalam setiap bidang kehidupan ya Tuhan, apapun itu, baik itu bidang kesehatan, ekonomi, sosial, pariwisata, dan lain sebagainya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sidang sinode yang akan dilakukan nanti pada bulan depan. Kiranya Engkau juga boleh turut bekerja di dalamnya ya Tuhan, sehingga siapapun nanti yang akan terpilih itu adalah pilihan Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan.
Sebagai nats pembimbing dalam minggu ini diambil dari Mazmur 54 ayat 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jemaat menyanyi NKB 208 bait 1 dan 3 tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaya pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat terkasih diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita bagi Tuhan. Tuhan kami yang kami puji dan kami sembah, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, di mana pada minggu pagi hari ini Tuhan bisa kami beribadah di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan dengan tak kurang satu apapun. Ya Tuhan, dengan rasa ungkapan syukur kami Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian daripada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami berupa persembahan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menyucikan dan menguduskan persembahan kami ini, agar persembahan kami ini bisa berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Sucikan dan kuduskanlah persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian Kasih Tuhan Mengiringimu. Dan sayapnya melindungi
Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, marilah kita boleh bersama-sama terus-menerus memelihara kasih persaudaraan di dalam kehidupan keluarga kita, Jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua, dengan berbagi kasih. Lakukan dengan tindakan nyata dalam kehidupan kita setiap hari, dengan apapun yang kita miliki. Dan ketahui, tidak ada yang sia-sia ketika kita boleh melakukan tindakan kasih ini ataupun berbagi kasih ini, sebab Tuhan memperhitungkannya dan Tuhan juga yang akan memberkati kita. Dan saat ini, arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersujud dan menyembah di dalam rumah Tuhan, di GKPB Bukit Doa. Muliakan Tuhan Allahmu, Rajamu, agungkan nama Tuhan. Kobarkan iman percayamu, terus melayani Tuhan. Kalahkan kuasa dunia, gereja Tuhan yang kokoh memenangkan banyak jiwa. Percaya Allah Bapa di surga, laskar Kristus majulah, jadilah saksi kudus, bersatu dalam Tuhan. Bersujud dan menyembah di dalam rumah Tuhan, di GKPB Bukit Doa. Muliakan Tuhan Allahmu, Rajamu, agungkan nama Tuhan. Kobarkan iman percayamu, terus melayani Tuhan. Kalahkan kuasa dunia, gereja Tuhan yang kokoh memenangkan banyak jiwa. Percaya Allah Bapa di surga, laskar Kristus